Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, apakah kita pernah berdoa dan doa-doa kita tak kunjung terkabulkan? Barangkali kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak mendengarkan doa permohonan kita. Mungkin sebagian kita pernah mengalami pengalaman seperti ini. Ketika sedang berdoa, bahkan sesudahnya, terkadang ada kekecewaan. Karena kita merasa bahwa doa-doa kita tidak terkabulkan. Bahkan kita mulai menyalahkan Tuhan atas situasi ini. Kerap kali ketidaksabaran menjadi penghalang bagi kita untuk menunggu jawaban atas doa-doa kita kepada Tuhan. Kita mau Tuhan menjawab dengan instan, sesuai waktu yang kita inginkan. Jika tidak, maka secepat itu pula kita meninggalkan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Dalam budaya Yahudi, posisi janda adalah orang yang paling lemah dalam masyarakat. Permintaan si janda kepada hakim yang lalim bukanlah permintaan yang jahat. Yesus mengatakan suatu perumpamaan tentang seorang janda yang selalu datang kepada hakim. Janda itu meminta hakim tersebut untuk membela haknya. Awalnya hakim itu menolak, akan tetapi janda itu terus datang kepadanya. Namun sang hakim akhirnya luluh karena si janda terus-menerus
meminta keadilan kepadanya. Ia membela si janda agar janda itu tidak terus-menerus datang kepadanya. Seperti janda itu, barangkali dari kita mungkin mengajukan permohonan atau permintaan yang baik dan benar kepada Tuhan. Namun kita belum menerima jawaban atas permohonan itu. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini, Yesus ingin menyampaikan kepada kita bahwa Allah Bapa adalah Maha Kasih. Ia mengasihi orang-orang yang percaya kepadanya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Yesus mengundang kita, orang-orang pilihannya, untuk bersikap seperti janda tersebut yang tanpa putus asa datang kepada hakim yang zalim itu. Jika demikian, kita pun diajak untuk melakukan hal yang sama kepada Allah, supaya terus-menerus datang kepadanya dalam doa-doa kita, yaitu pujian, syukur, dan permohonan. Kita diundang untuk tidak jemu, tidak berkecil hati, tidak putus asa ketika doa kita tidak atau belum dikabulkan oleh Tuhan. Sebaliknya, kita diundang untuk terus-menerus dengan tekun berdoa kepadanya. Dalam perikop Injil Lukas, Yesus menginginkan para pengikutnya untuk berdoa terus-menerus supaya dapat melakukan kehendak Allah bagi kehidupan mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, doa bukanlah melulu kata-kata yang kita ucapkan, tetapi doa sejatinya adalah tindakan iman yang hidup. Dengan iman yang hidup, berarti kita percaya kepada penyelenggaraan ilahi, providensia divina, atas hidup kita. Dalam doa, yang penting itu bukanlah soal panjangnya rentetan doa, tetapi bagaimana sikap atau disposisi batin kita waktu berdoa. Apakah kita lebih banyak bicara atau mendengarkan Tuhan yang bersabda dalam diri kita? Beranikah kita berkata, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Semoga. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas sabda-Mu hari ini. Semoga dengan sabda-Mu yang kami dengarkan, membantu dan mengingatkan kami untuk selalu setia dalam doa yang dilandasi oleh iman yang hidup. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.